Kalau kamu pikir merpati cuma burung kota yang doyan roti sisa dan bikin kotor jalanan, baiknya tunggu dulu, karena kamu akan kaget. Ternyata mereka bisa menyelamatkan tentara, punya sedotan hidup di paruhnya, dan bahkan bisa terbang pulang dari jarak ratusan kilometer. Sudah siap kenalan lebih dekat dengan si Dove berkostum abu-abu ini? Yuk, kita kupas tuntas dunia merpati, cuma di Trisakti Bird Farm. Selama yang aku ingat, aku selalu tertarik dengan merpati. Bukan karena mereka kayak tikus bersayap, tapi justru sebaliknya. Mereka selalu terlihat lucu, bikin senyum, dan suara bekurnya yang gemuruh itu. Jangan bilang kamu gak pernah ketiduran gara-gara itu. Tapi tunggu dulu, kamu sadar nggak? Merpati itu sebenarnya ya, disebut juga Dove. Yep, Dove, burung yang jadi simbol cinta dan perdamaian itu. Nama ilmiahnya aja, Columba livia. Columba artinya Dove, dan livia karena warnanya mirip timah. Biar kelihatannya warnanya abu-abu membosankan, ternyata mereka punya darah bangsawan loh. Coba duduk diam di taman kota dan amati merpati. Serius, tinggalin dulu HP-mu. Kamu bakal lihat sesuatu yang keren. Mereka bukan cuma abu-abu biasa. Ada yang totol-totol, ada yang pahit alias belang putih hitam, ada yang hitam legam, sampai yang warnanya merah bata. Aku paling suka yang cinnamon, warna merah bata, karena kayak warna baju batik tua. Dan jangan lupa ya guys, lehernya itu loh, ungu kehijauan yang menyala-nyala tergantung cahaya. Buat mata manusia aja udah indah. Apalagi buat mata burung yang bisa lihat sinar ultraviolet. Buat mereka, leher merpati itu sudah kayak kembang api tiap kali naksir lawan jenis. Ini bener Om Arif. Nah, ini dia yang paling unik. Merpati punya gaya minum yang beda dari burung lain. Kalau burung penyanyi atau bebek, biasanya minum dengan cara menengadahkan kepala, biar air mengalir turun ke tenggorokan. Sedangkan merpati cukup turunkan paruhnya ke air, dan sedot. Paruh mereka itu loh, ibarat sedotan hidup. Mereka bisa menyedot air tanpa harus mendongak. Canggih banget ya, hemat energi, efisien, dan lucu kalau diperhatiin. Pernah lihat merpati tidur miring, satu sayap ngangkat, dan ekor mengembang, dan kelihatan kayak pingsan? Jangan panik loh, dia nggak sakit. Itu artinya dia tuh lagi santai banget ternyata. Merpati suka berjemur, menikmati kehangatan matahari, seperti kita nikmati teh manis di pagi hari. Ilmuwan belum tahu pasti kenapa mereka suka begini. Bisa jadi buat jaga suhu tubuh, rawat bulu, atau usir parasit. Tapi satu hal yang jelas, burung pun butuh me time loh. Merpati adalah pemakan segalanya, fleksibel dan oportunis. Di kota, mereka memunguti sisa makanan manusia, tapi mereka juga doyan biji-bijian yang kaya protein, seperti kacang polong, gandum, jagung. Dan di pedesaan, mereka bantu bersih-bersih tumpahan biji di lumbung atau ladang. Bahkan kadang makan serangga kecil juga. Fleksibilitas inilah yang bikin mereka bisa hidup di mana saja, dari trotoar kota sampai ujung sawah. Kalau lihat merpati jantan ngembungin leher, jalan sok keren, sambil nundukin kepala dan ngefan ekornya, itu bukan lagi nyari ribut loh. Dia tuh lagi nembak. Itu tuh gaya mereka menarik perhatian betina, bulunya yang berkilau dipantulkan cahaya,
bikin tambah menonjol. Lucunya, saat mereka bunyi, alias manggil si betina, paruhnya tetap rapat. Dan ternyata suara itu datang dari kantung khusus di leher atas. Ini kayak speaker built-in, keren ya? Mereka bisa kawin kapan aja, bahkan di musim dingin sekalipun. Makanya, populasi mereka nggak pernah habis. Lihat aja, sepanjang tahun, pasti ada aja yang pamer di atas lampu jalan, balkon, atau bahkan di halte. Selama ada ruang untuk manggung, merpati bakal tampil maksimal, guys. Pasangan merpati biasanya setia. Kalau salah satunya mati, baru deh mereka cari pasangan baru. Mereka ngerawat anak bareng, dari ngerami telur sampai ngasih makan. Sarangnya, jangan bayangin, elegan. Cuma tumpukan ranting seadanya di sudut bangunan pipa ventilasi atau atap rumah. Tapi buat mereka, yang penting aman dari cuaca dan predator. Efektif, bukan estetis. Nggak takut jatuh tuh telur. Nah, ini yang luar biasa. Merpati bisa bikin susu dari tubuhnya, disebut crop milk. Baik jantan maupun betina memproduksinya dari dinding crop, semacam kantong di leher bagian dalam. Susu ini kaya protein, lemak, dan zat antibodi. Anak-anak merpati hidup dari ini selama 3 hari pertama setelah menetas. Jadi meski sarangnya sederhana, gizinya super loh. Merpati itu udah lama banget hidup berdampingan sama manusia. Dari zaman Mesir kuno sampai Perang Dunia, mereka dipakai buat kirim pesan, bahkan menyelamatkan nyawa. Namanya Cher Ami, si merpati heroik, nyelamatin pasukan AS di PDI meski terluka parah. Dia bahkan dapat penghargaan militer tertinggi Prancis. Sekarang, dia dipajang di Smithsonian. Luar biasa bukan? Merpati itu nggak migrasi. Mereka setia rumah banget. Bahkan kalau dilepas ratusan kilometer jauhnya, mereka bisa balik pulang. Mereka punya sistem navigasi canggih, bisa baca medan magnet bumi, dan lihat posisi matahari. Bahkan pesawat belum tentu bisa secerdas itu. Tapi, jangan berharap mereka kirim balasan pesan ya. Balasannya harus dikirim sama merpati lain yang asalnya dari tempat tujuan. Hebatnya lagi guys, merpati bisa terbang secara vertikal, hampir tegak lurus ke atas. Mereka pakai tenaga kaki buat loncat, lalu mengepak 8-9 kali per detik, menghasilkan daya angkat baik di ayunan naik maupun turun. Ini penting banget buat kabur dari predator seperti peregrine falcon, si pemburu tercepat di dunia. Merpati ini luar biasa banget ya ternyata. Tapi nggak semua orang suka merpati. Kalau mereka mulai bersarang di bawah atap rumah dan bikin kotoran di talang air, ya kita mesti ambil tindakan. Mereka suka tempat datar, sepi, dan aman. Jadi, pastikan rumah kita nggak memenuhi kriteria hotel bintang 5 untuk merpati ya. Solusinya, jangan pakai jaring atau paku burung. Itu bisa melukai mereka. Bahkan burung lain juga. Lebih baik pasang bird slope biar permukaan jadi miring, atau pakai pita reflektif dan pinwheel yang gerak kena angin. Burung nggak suka tempat yang kelihatan hidup, dan ingat, jangan pindahkan anak merpati sebelum mereka bisa terbang ya. Bisa fatal akibatnya. Jadi, lain kali jika kamu lihat seekor merpati di pinggir jalan atau atap rumah, jangan buru-buru ilfil. Di balik bulu, abu-abunya yang sederhana, ada kisah luar biasa, sejarah panjang, dan keunikan yang jarang kita perhatikan. Dunia burung gak pernah membosankan, bukan? Kalau kamu juga suka merpati, atau baru saja jatuh cinta setelah nonton video ini, tulis di kolom komentar ya. Jadi,
Masih mau bilang merpati itu cuma burung kotor dan gak berguna? Mereka pernah nyelamatin tentara, jadi simbol perdamaian, bahkan pahlawan perang. Mereka cerdas, kuat, dan kadang ngopi di balkon rumah kamu cuma karena nyaman. Kalau kamu mulai ngelihat mereka bukan cuma sebagai pengganggu, itu tandanya kamu udah punya mata seorang pengamat burung sejati. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, kasih like, dan share ke teman yang suka burung juga ya. Saya Dewi, mewakili tim Push Rank Trisakti Bird Farm. Di sini juga bukan konten sekedar menetas, tapi juga menghidupkan rasa cinta pada alam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy birding, teman-teman.